Konflik Rusia dan Ukraina bukan baru kali ini terjadi, melainkan memiliki sejarah yang cukup panjang. Lalu, bagaimana sejarah awal mula konflik Rusia dan Ukraina hingga panas soal kabar invasi? Seperti yang kita tahu, Ukraina kini sedang berada dalam ancaman invasi Rusia. Meski Presiden Vladimir Putin membantah adanya niat invasi, Amerika Serikat dan sekutunya tidak percaya. Lokasi Ukraina memang berbatasan langsung dengan Rusia. Jika ditarik hingga ratusan tahun lalu, Ukraina memang pernah dikuasai Kekaisaran Rusia. Ukraina juga berada di kekuasaan Rusia di masa keemasan Catherine yang Agung. Kemudian Ukraina menjadi bagian dari Uni Soviet hingga Soviet runtuh. Rusia tampaknya masih belum rela melepas Ukraina. Itu tercermin dari intervensi secara politik yang dilakukan Rusia. Dan kini akhirnya muncul ancaman invasi. Pada 24 Agustus 1991, Parlemen Ukraina berdeklarasi merdeka dari Uni Soviet. Tanggal itu merupakan hari kemerdekaan Ukraina. Di akhir 1991, Uni Soviet bubar. Beberapa tahun setelahnya, Ukraina memperkuat aliansinya dengan NATO. Presiden Leonid Kuchma terpilih menjadi presiden pada tahun 1994. Dan ia membangun Ukraina sebagai negara kapitalis, berbeda dari Uni Soviet dengan aliran ekonomi sosialis. Kuchma mengakhiri masa jabatan selama 10 tahun dan ia mendukung Viktor Yanukovych sebagai suksesor. Presiden Rusia Vladimir Putin juga mendukung Yanukovych. Pihak oposisi adalah Viktor yang pro-demokrasi. Di akhir masa kampanye, Yushchenko mendadak jatuh sakit. Tak hanya itu, wajahnya pun mengalami perubahan bentuk, padahal dulunya mulus. Dokter menyatakan bahwa politisi itu diracuni. Yanukovych yang pro-Putin juga menang pemilu. Namun, masyarakat menduga ada kecurangan, dan muncullah demo besar yang dikenal sebagai Revolusi Oranye. Setelah adanya pemilihan ulang, Yushchenko dinyatakan sebagai pemenang pemilu. Presiden Yushchenko dan Perdana Menteri Yulia Tymoshenko berusaha agar Ukraina masuk ke dalam NATO. Langkah ini didukung Presiden George W. Bush, tetapi ditolak Rusia. NATO masih belum resmi mengizinkan Ukraina menjadi anggota. Meski masih membuka pintu, hingga kini Presiden Putin masih menolak keras keanggotaan Ukraina karena dinilai bisa berbahaya bagi Rusia. Terpilihnya Petro Poroshenko yang pro-Barat sebagai Presiden Ukraina berjanji agar negaranya lebih mandiri dari pengaruh Rusia dalam bidang energi dan keuangan. Hubungan kedua negara tersebut makin buruk karena Rusia dituduh berkali-kali melakukan cyber sampai menyebabkan mati lampu besar-besaran. Pada 2017, Rusia kembali melakukan hal tersebut. NPR menyebut serangan cyber Rusia ke Ukraina masih lanjut sampai kini. Pada Februari 2022, Kedutaan Besar Rusia di Indonesia membantah bahwa negaranya terlibat dalam serangan cyber seperti itu. Pada April 2021, Rusia mengirimkan sekitar 100.000 pasukan ke perbatasan Ukraina. Mereka mengaku ingin melakukan latihan militer. Langkah tersebut memicu reaksi keras dari Amerika Serikat dan sekutunya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta NATO untuk turun tangan, dan akhirnya Rusia memulangkan pasukannya. Tetapi masih ada puluhan ribu pasukan yang tetap di perbatasan. Akhirnya, Rusia kembali menambah pasukan di perbatasan Ukraina pada November 2021. Inilah yang memicu kecaman dan kekhawatiran dari Gedung Putih bahwa Rusia invasi Ukraina. Sejak dimulainya invasi Rusia terhadap Ukraina, usai pasukan Moskow mengerahkan pasukan, tank, artileri, dan peralatan tempur lain ke perbatasan negara bekas Uni Soviet, beberapa pihak juga khawatir akan potensi Perang Dunia Ketiga menyusul langkah Rusia menginvasi Ukraina. Pasalnya, tak hanya dua negara ini yang terlibat, Amerika Serikat dan NATO juga kemungkinan turun tangan. Sementara itu, Rusia merupakan sekutu dekat Cina, sehingga bukan tak mungkin Moskow akan meminta saran atau bantuan ke Beijing. Dalam percaturan politik global, Cina juga kerap bersitegang dengan Amerika Serikat. Hubungan Ukraina dan Rusia sebagai negara maupun suku bangsa memiliki masa lalu yang panjang, rumit, dan kadang diwarnai konflik. Dua negara ini berasal di kerajaan Kievan Rus. Wilayah itu membentang di bagian-bagian yang kini disebut Rusia, Ukraina, dan Belarus pada abad ke-9 hingga abad ke-13.
Pada 1932 sampai 1933, kelaparan merenggut jutaan orang di Ukraina. Ini menjadi pangkal konflik Rusia-Ukraina. Sejarawan di Kiev menggambarkan peristiwa itu sebagai genosida yang diatur pemimpin Uni Soviet, Joseph Stalin. Ketika itu ia disebut menghukum warga Kiev karena menentang kolektivasi paksa lahan pertanian. Di pemerintahan sekarang, Rusia berusaha mengecilkan penindasan era Stalin. Moskow menolak narasi Kiev yang menganggap bahwa peristiwa itu merupakan kelaparan yang menghancurkan kawasan Asia Tengah dan Rusia. Pada Desember lalu, Putin kembali menegaskan Ukraina diciptakan pendiri Uni Soviet, yaitu Vladimir Lenin pada 1920-an. Ukraina sendiri tak mau melulu dianggap satu kesatuan dengan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev dan Moskow bukanlah satu kesatuan, meski punya sejarah yang sama.